بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, masalah yang ketiga ya, ikhwah. Nah, ini yang tadi sempat kita singgung ya, yang kita sempat singgung. Masalah umur. Mahiyassin allati yanbaghi ya lil muhaddisi an yatasadda lil hadisi fiha. Ya. Berapa sesungguhnya batasan umur ya? Berapa sesungguhnya batasan umur yang hendaknya umur tersebutlah yang menjadi batasan seseorang itu bisa menyampaikan hadis. An yatasadda lit tahdits ya. Dia kemudian memposisikan dirinya sebagai seorang muhaddis untuk menyampaikan hadis Nabi SAW. Berapa batasan umurnya? Nah, dalam masalah ini Syekh Muhammad Tohan menyebutkan adanya khilafiyah para ulama. Ikhtalafa fi dzalika ala aqwal. Ya, bahwa para ulama berbeda pendapat dalam beberapa pendapat. Kila, ya. Nah, ada dua. Ya, pendapat para ulama ini bisa kita bagi menjadi dua, ya. Pertama ada yang membatasi umurnya dan yang kedua ada yang tidak membatasi. Nah, para ulama yang membatasi umur bagi seorang muhadis untuk boleh dia menyampaikan hadis berbeda lagi nih. Ada yang mengatakan kila khomsun. Ya, ada yang mengatakan minimal umurnya 50 tahun. Wakila arbaun. Ada juga yang mengatakan minimal umurnya 40 tahun. Wakila ghairu dzalik. Dan ada pendapat-pendapat lain ya yang membatasi umur sekian atau umur tertentu untuk bisa meriwayatkan hadis. Tapi pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling cocok ya diambil oleh para ulama, was sahih annahu mata ta'ahala, ya bahwa pendapat yang paling sahih itu sebenarnya tidak dibatasi umurnya. Ya, intinya adalah ketika dia sudah ta'ahal. Ta'ahal itu artinya ketika dia memang sudah dianggap layak, sudah punya kapasitas, ya, sudah punya ahliyah, punya kemampuan, punya kapabilitas, ya. Wahtija ila ma'indahu, dan kemudian ada orang yang ingin membutuhkan ilmunya, jalasa tahdis fi ayyi sinnin kana. Maka dia boleh ya membuat suatu majelis untuk menyampaikan hadis meskipun tanpa dibatasi umurnya berapa. Ya, makanya ulama-ulama terdahulu juga ada tuh yang umurnya masih belasan tahun sudah berfatwa, sudah menyampaikan hadis seperti Imam Syafi'i misalnya ya. Nah, itu baru belasan tahun setelah belajar dari Imam Malik, yaitu sudah bahkan sebelum belajar kepada Imam Malik bin Anas ya, ketika Imam Syafi'i tinggal di Mekah belajar kepada Khalid Az-Zanji itu sudah bisa diizinkan oleh gurunya untuk melanjutkan tugasnya sebagai sebagai pengajar di Mekah ya, sampai kemudian beliau hijrah ke Madinah belajar hadis kepada Imam Malik bin Anas. Nah, jadi ulama terdahulu juga tidak membatasi umur-umurnya ya. Yang penting adalah punya ahliyah, punya kemampuan dan punya ilmu ya, karena faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki ya tidak mungkin dia bisa memberi ya. Jadi kuasa ilmunya baru dia bisa menyampaikan kepada orang lain.